Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan memperagakan. Jadi pertama kami ada dua tahap. Yang pertama kami akan menjelaskan apa itu sales dan mengapa kami mengambil profesi ini untuk tugas dari karir matematika. Dan yang kedua nanti kami akan memperagakan simulasi bagaimana menjadi sales. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Salsabila Bahri dari angkatan 2022. Saya Joseph Arero dari angkatan 2021. Saya Waode dari angkatan 2022. Saya Sisilia dari angkatan 21. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami di sini pertama-tama akan menjelaskan apa itu sales. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu sales. Sales yaitu adalah sebagai pekerja atau penjualan, proses menjual produk atau layanan kepada konsumen atau bisnis. Pekerjaan dalam bidang sales melibatkan interaksi dengan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka atau menawarkan solusi yang sesuai dan mengarahkan mereka hingga terjadinya transaksi pembelian. Selanjutnya ada latar belakang dan keterampilan. Latar belakang yaitu yang pertama pendidikan formal di bidang bisnis, pemasaran atau manajemen. Yang kedua pengalaman kerja dalam bidang penjualan atau pemasaran. Keterampilan, yang pertama komunikasi, kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan meyakinkan pelanggan. Yang kedua negosiasi, mampu mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Yang ketiga pemahaman produk, pengetahuan mendalam tentang produk atau layanan yang dijual. Yang keempat, manajemen waktu, mengelola waktu dan tugas secara efektif. Yang kelima, ketahanan, yaitu mampu menghadapi penolakan dan tetap termotivasi. Oke, di sini ada gaji sales. Contoh gaji sales itu di 3 sampai 5 juta. Itu baru gaji, belum termasuk bonus-bonusnya. Nah, bonus-bonusnya itu tergantung penjualan. Penjualannya kita misalnya nih ada Brio, HRV apa segala macam. Misalnya kita jual satu, itu kita ada komisi di luar gaji. Misalnya Brio satu cash itu bisa 2,5 juta komisi satu penjualan. Atau mungkin kalau udah target itu ada plusnya lagi. Nah, plusnya lagi itu tergantung perusahaannya. Kalau kita mungkin 500.000, jadi 3 juta plus gaji lagi 3 juta. Jadi lumayan tinggi. Itu baru satu penjualan. Nah, di sini juga kenapa 3 sampai 4 juta? Karena di sini sales itu ada jenjangnya juga. Ada sales tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, yang tahap 1 itu di 3 jutaan, kisaran 3 juta, udah sama uang makan. Nah, yang tahap 2-nya 5 juta. Itu biasanya yang 5 juta udah senior. Nah, di sini juga ada prospek karirnya. Yang pertama ada sales eksklusif. Sales eksklusif sendiri itu ada sama counter. Sales lapangan itu dia yang pameran-pameran di mall. Kalau sales counter itu cuma di showroom aja. Nah, terus yang kedua ada sales manager. Dia yang mengelola bisnis ini. Nah, yang ketiga ada business developer manager. Terus yang keempat ada sales direction, ada CSO juga. Selanjutnya tantangan marketing ya, atau tantangan sebagai sales. Nah, yang pertama itu ada persaingan yang bersaing untuk perhatian konsumen. Yang kedua, perubahan teknologi, harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren digital. Yang ketiga, pemahaman konsumen, memahami kebutuhan dan perilaku konsumen yang terus berubah. Yang keempat, anggaran terbatas, itu mengoptimalkan strategi pemasaran dengan anggaran yang ada. Yang kelima, regulasi, menyesuaikan strategi dengan peraturan dan hukum yang berlaku di setiap pasar. Nah, alasan kami mengambil karir sales yaitu karena kami mampu mengaplikasikan hasil dari pembelajaran matematika keuangan. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kami akan mensimulasikan bagaimana menjadi seorang sales. Ini simulasinya sales counter ya. Jalan. Oke. Selamat siang. Di Mau cari-cari apa? mobil. Oke, ada yang 2 baris, ada yang 3 baris. Kakaknya berkeluarga berapa orang? Kira-kira butuh yang 2 baris atau 3 baris? Kemungkinan 3 baris. 3 baris. Oke, boleh silakan duduk. Anaknya banyak. Oh, adanya banyak, boleh. Oke. Nah, di sini simulasinya ya. Kita ada mobil Brio, WRV, BRV, HRV, CRV, City, atau Civic. Nah, baris itu yang gimana? Pengen yang kita ada CRV, kalau mau yang CRV modif ada banget CRV. Nah, kebetulan diskon kami itu khusus di hari ini itu di sekitar 35 juta Kak diskonnya. Banyak kan? Potongan 35 juta. Iya, potongan 35 juta. Kira-kira kakaknya mau cash atau kredit? Kredit kali ya. Kredit. Oke. Boleh. Mau lihat-lihat yang lain? Mau lihat-lihat Ada ini apa? brosurnya di sini? Boleh di slide, Kak. Oke, ini yang City ya, Kak. Lanjut. Ini yang AC. Ini Civic. Siapa tahu kakaknya pengennya Civic yang kayak anak-anak muda gitu kan. Itu Civic bagus banget, Kak. Terus lanjut. CRV yang paling murah ada di Brio. Tapi Brio cuma 2 baris, Kak. Kakaknya kan perlunya 3 baris tuh. Oke, lanjut. Yang kakaknya mau CRV boleh? CRV. Kira-kira seperti ini, Kak, CRV. Ini yang kakaknya mau ya. Untuk cash berapa? Cashnya ini, Kak. Tergantung tipenya. Kakaknya mau tipe apa? 683 atau yang ini? Itu bedanya apa? Bedanya apa ya? Oh, bedanya di fitur. Oh, fitur ya. Bedanya di fitur. Kakaknya mau perhitungan kredit atau Boleh. mau cash? Boleh kita tengok ininya kreditnya. Oke, boleh kredit. Ini kita ada program, Kak. Program dari Maybank. Nah, Maybank ini 0% bunga. Potong Jadi, bunga, potong ini ya. Per bulan ya. iya, ini tapi dia 6 sampai 1 tahun aja. 6 Oh. bulan sampai 1 tahun aja. Oke. Nah, boleh di zoom bisa nggak ya? Oke, kakaknya mau yang CRV? Ke bawah lagi. Bawah lagi. CRV ya. Nah, di sini nih yang CRV, Kak. Ini untuk harganya, terus yang di situ ada TDP-nya, Kak. Ini untuk yang 6 bulan, ini yang 1 tahun. Kayaknya kira-kira untuk perhitungannya ini TDP-nya ya, Kak, kita. Oh, itu DP-nya. Misalnya nih, Kak, kakaknya mau TDP. Kakaknya pengen nih yang 1 tahun. Jadi CRV itu yang di kakaknya pengennya turbo, mau? Yang turbo, yang muda aja. Oke, yang muda banget ya. Boleh. Yang 1 tahun atau yang 6 bulan? 1 tahun aja. Misalnya 1 tahun nih, 1 tahun. 1 tahun nih. Ini 30 jutaan, Kak. 30 juta selama 12 12 bulan. Nah, Untuk ini DP ya? untuk DP-nya turbo 200
209. Iya. Dia DP-nya tinggi, Kak, tapi bunganya kan 0%, jadi kakaknya nggak rugi. Oh, itu Kayak dia 0%. cash bertahap. 0% itu gimana? Sistem 0% itu dia seperti cash bertahap, tapi dia nggak ada bunga. Jadi benar-benar 0%. Oh iya. Apa kakaknya mau yang 5 tahun? Boleh. Boleh Soalnya yang 5 tahun. Oke, boleh. Tapi kita pakai bank lain ya, bank kita sendiri. oh, bank apa tuh? Dengan harga yang lebih murah. Dia harganya lebih murah. Dengan cicilan lebih murah juga. Boleh Kak dijelasin untuk yang di program kita? Ini program terbaru kita, Kak. Bisa nego-nego dikit lah, Kak. Nanti. Oke, jadi saya tadi mau apa tuh? Yang apa? Ini CRV. CRV turbo. Saya tadi si Arti Turbo. Atas. Di zoom lagi. Oke. Untuk si Arti Turbonya tadi ada di harga 3. Nah, ini. Jadi di sini kan pakai bunyinya itu 9%. Nah, untuk harga depositnya ada, tapi itu sebanyak 102%. Nah, itu adalah 15% dari harga aslinya untuk depositonya. Nah, kalau kakak mau yang berapa tahun nih? Ini tenor berapa tahun Ini ya? tenornya 5 tahun. 5 tahun ya. Hmm. Itu berapa per bulan? Per bulannya, nih, untuk angsurannya per bulannya itu ada 11.956.000. Kalau yang tenornya 3 tahun, Tenornya 3 tahun. Kak, Kita cari dulu ya, Kak. Enam. Nah, kalau untuk di tenor 3 tahun dengan bunga 9% dan deposit yang sama, itu angsuran per bulannya 18.348. Oh, itu untuk ininya apa ya? Bunganya 9% ya? Bunga 9%. Gimana? Mau lihat yang lain dulu mungkin? Atau kakaknya mau pakai DP yang lain? Ini DP-nya berapa? Ini dari Bank JWS. Nah, ini dari JWS dengan bunga 9%. Kira-kira kakak budget DP-nya berapa? Kayak udah nyiapin dana berapa untuk beli mobil? kalau misalnya DP-nya 50 juta gitu, 50 juta bisa. Kakak masih mau dengan mobil yang ini yang sama atau ke Brio. ke Brio? Iya. Oh, jadi 2 baris. Oke. Jadi coba nih. Muat nggak? Kayaknya muat nggak? Di bangku aja. Waduh, aku. Boleh. Iya, jadi berbuat apa? Work experience ya, kalau ya. Yang mana kok yang Brio? Coba Brio ya. Yang tipe terendah atau Rendah atau tinggi? yang agak tinggi? Untuk ini RS. Yang RS ya, yang Reading. agak tingginya. Oke lah. Nah, Di sini 50 juta. Brio RS GVT itu harganya 232 juta. Dan kakak mau depo, nah ini deponya bisa, depositnya itu lebih rendah dari 50 juta loh kak. Tuh 3 tahun ya. 15% dari harga aslinya. Tenornya 3 tahun. Tenornya 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Ya. Nah, angsuran per bulannya itu ada 6 juta 260 ribu. Gimana? CRV aja lah. Oh, pindah lagi. aja. Nih Bapak sama Ibu beda pendapat nih. Oh, berarti ya ambil CRV aja. Beri 2 aja lah, biar potan Anda. Jadi tetap mau yang CRV, kita ambil CRV. Iya. Mau DP berapa? Jadi jaminan apa? Yang tenor 5 tahun aja tadi. 5 tahun. Iya. DP-nya mau berapa? DP-nya itu berapa kalau 5 tahun biasa dari pihak Honda ya? Nah, dari kami itu 15% dari harga aslinya. 15%. Ya. Berapa jadi itu? Bapak kerja apa? 3 Sabar. 4. Belum ya, sabar ya. Nah,
15% dari harga aslinya itu ada 102 juta. Tadi katanya duitnya cuma 50 juta, gimana tuh? Mau dipakai apa pensiunnya? Ya, pakai aja lah. Aduh, Oke. sayang. Jadi mau yang ini? Ya, si Arfi aja kita ambil. Oke. Oke ya. Oke. Nanti kalian tinggal siapin KTP, kirim-kirim ke Oke. saya aja ya. Siap. Oke. Boleh kan nomor telepon? Saya boleh minta nomor teleponnya, nanti Boleh saya saja. hubungi. 08 08 22 22 33 44 22 33 44. Thank you, Kak. Oke. Oke. Suratnya nanti 3 bulan setelah mobilnya dia. Kira-kira nanti kalau udah proses, kita proses kan kalau kredit kan 3 sampai 7 hari. Jadi nanti saya kabar-kabar sama Bapak. Tergantung nanti Bapak bisa disurvey hari apa gitu. Oke. Oke. Makasih ya. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Oke guys, seperti itu kira-kira untuk simulasi menjadi sales. Nah, siapa tahu kalian ada yang minat jadi sales nih. Kalau dia untuk gaji nih, kita bicara soal gaji, gajinya lumayan loh guys. Untuk satu aja penjualan itu bisa 3 juta. Belum lagi kita kalau kredit. Bahkan kalau kredit yang tipe tertinggi, mereka nih misalnya ada pembeli dia mau DP yang terendah. Itu kita bisa mendapatkan 2 digit satu penjualan. Jadi siapapun yang tertarik untuk di bagian sales boleh silahkan join ke Honda atau ke merek lainnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, oke, boleh. Ya benar. Kita harus hitung, harus siap juga. Kan untuk yang bank perhitungan yang di bank kita sendiri itu kan khusus memang di bank kita sendiri. Jadi kayak perhitungan sesuai dari kita. Nah, ada juga di bank lain. Contohnya tadi MyBank. Kalau MyBank, orang MyBanknya langsung yang menghitung. Jadi tergantung customer mau pakai bank apa gitu. Kalau ini kan simulasinya untuk bank kita sendiri. Tuh. Tergantung kalau misalnya sales itu nggak ada bank lain, misalnya kayak bank khusus dari kantor. Jadi kayak misalnya dia cuman pakai MyBank, BCA, BNI, itu kan kita kan kerja sama mereka. Jadi kita tinggal bilang ke orang-orang finance-nya gitu. Tapi kalau ini kan khusus di bank kami. Tuh, balik lagi sih. Jadi kalau misalnya nggak ada bank tersendiri dari showroom tersebut, kita nggak perlu ngitung. Jadi kita tinggal minta orang finance, misalnya BNI, Kak kita minta hitungan, tenor gini, DP gini, seperti itu kira-kira. Jadi semua tergantung sih kan. Ada lagi pertanyaan? Boleh Ibu. Tadi kan katanya ini ya, tantangannya itu salah satunya itu banyak yang misalnya terjadinya penolakan gitu kan dari Benar. bisa jadi nggak cuma sehari 2 hari. Ya, benar. Nggak jadi beli nih. Iya. Atau nggak ada yang mau datang lah gitu. Ada sampai sebulan Iya. dan seterusnya gitu ya. Terus kayak gimana dong kita mau Meyakinkan? memotivasi diri sendiri lah, jaga mental gitu lah dan lain-lain sebagainya. Memang ada tantangan yang seperti itu kayak gimana sih cara untuk menyikapinya gitu? Oke, kalau seperti itu kadang kita sebagai sales itu ada program. Nah, program misalnya ada showroom event, ada event-event lain, itu diskonnya selalu beda. Jadi kita sebagai sales, kita wajib untuk follow up customer. Jadi kita untuk meyakinkan, Kak kita ada diskon, misalnya kita hari ini khusus tanggal di 17 sampai 20 ada diskon 50 juta, misalnya diskon 50 juta dengan DP minim gitu. Jadi kayak kita meyakinkan customer nih bahwasanya kita benar-benar ada program. Tapi memang itu ada programnya gitu. Jadi kayak atau mungkin mancing customer dengan fitur. Nah, jadi ada beberapa sales yang mancing dengan fitur.
ada beberapa fitur yang nggak ada di mobil lain. Misalnya kayak cruise control, dia nggak bisa lepas setir sendiri. Jadi misalnya kita nih Bu ada cruise controlnya, jadi kita bisa lepas setir. Kalau mobil lain kan nggak ada Ibu, kayak gitu. Jadi kayak misalnya Ibu lagi buru-buru mau makan lepas setir, beli aja mobil sama kita, gitu. Peluang jadi sales itu gajinya sangat tinggi kalau kita bisa jualan. Tapi kita juga harus siap untuk ditolak, terus kayak di chat customer tengah malam. Jadi sales itu kadang jam kerjanya nggak nentu, bisa 24 jam. Jadi selalu menanggapi customer. Tuh. Gimana? Kalau introvert bisa nggak jadi sales? Introvert, oke. Tergantung Ibu. Kalau misalnya yang introvert ini mau berusaha mengetahui fitur-fitur nih, saya mau jadi sales, saya harus tahu fitur ini, saya harus belajar gimana cara narik customer. Bisa-bisa aja jualan. Ada, kita di briefing dulu, dikasih tahu dulu gimana caranya jadi sales, terus kita nggak boleh jelek-jelekin brand lain, kita lebih ke ngasih tahu keunggulan kita, ngasih tahu fitur-fitur kita, terus ngasih tahu kelebihan, kenyamanan untuk menggunakan mobil itu dan lain-lain. Jadi sebelum kita masuk ke lapangan, kita dites dulu, gitu. Jadi kita dibantu juga. Jadi kita bisa belajar juga. Jadi introvert bisa banget. Tuh. Gak harus yang ekstrovert ya. Jadi introvert juga bisa. Gimana? Iya, gajinya besar loh. Duitnya banyak loh, tapi kalau jualan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ibu? Atau Ibu mau nanya lagi? Oke. Jasa di sini sama kami. Oke, udah. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.